Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khayra mursali li khairi ummatin bi khairil milali. Fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin safadil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan besar, kenikmatan iman, kenikmatan untuk punya nisbah dengan usaha yang sangat mulia ini. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada akhir kehidupan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan yang andaikan kita lahirnya 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, kita nggak akan ketemu dengan nikmat ini. Di zaman itu, sebelum Allah Ta'ala wujudkan kembali usaha ini, hanya ulama, solehin, aulia saja yang dakwah. Orang umum gak ada perasaan atau pemahaman tentang tanggung jawab dakwah ini. Alhamdulillah, dengan usaha dihidupkan kembali oleh Rasulullah, oleh Syekh Ilyas rahimahullah, sehingga kita seawam apapun Allah berikan kesempatan untuk aktif dalam perjuangan penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pagi ini kita akan mudzakarah tentang taklim, kepentingan taklim dan sebagainya, baik itu taklim rumah, taklim tatkala keluar, taklim mahalah masturat, taklim apa lagi? Taklim haidus sahabah, taklim masjid, taklim rumah, taklim saat keluar, taklim hayatus sahabah, taklim masturat. Nah, sebelum kita mudzakarah ini hal lain ya, hal lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban yang begitu berat pada kami yang diputus sebagai syura ini, bukan simsalabim Imam Mahdi ya. Maksudnya gimana? Jangan dianggap oh itu udah putus dari syura langsung serba tahu, nggak begitu. Ya sama saja belajar semua gitu maksudnya. Atau oh itu udah jadi syura itu harus bisa jawab. Ya belajar nggak semuanya bisa jawab juga. Beda dengan Imam Mahdi, diputus dari Imam Mahdi besoknya langsung alim, langsung sempurna, itu Imam Mahdi. Kalau oleh Rasul putus dari syura nggak begitu gitu. Tetap aja yang kemarin gitu ya gitu juga, sama aja. Jadi jangan dianggap ekspektasi berlebihan nanti harus begini. Enggak, sama aja, hanya bebannya beda gitu aja. Dan bukan paling paham, paling ngerti, enggak juga, banyak yang lebih ngerti, lebih paham. Hanya yang diputuskan musyawarah, hanya gitu aja bedanya. Hadirin rahimakumullah, taklim ini salah satu amal yang tatkala kita keluar adalah amal terbesar dalam masjid. Sehingga Masya sampaikan, kalau kalian ingin melihat kekuatan jamaah, lihat waktu taklim dan waktu jaulah. Cukup lihat itu sudah tahu kalian kekuatan amal jamaah ini. Waktu taklim tawajuh semua, duduk semua, insya Allah jamaah amal dalamnya kuat. Di luar lihat waktu jaulah gimana. Tawajuh ikut semua, berarti amal luarnya kuat. Dan itu amal yang paling mujahadah bagi nafsu. Padahal taklim ini nur dalam taklim itu nggak akan didapatkan dengan nur mudzakarah, nur dalam bayan. Karena ini nur kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kadang-kadang karena kurang tolab ta'zim dan adabnya kita, sehingga setelah taklim nggak terasa apa-apa. Kadang maaf, 40 hari selesai, taklim pun nggak ada bekasnya. Kenapa? Waktu taklim memang nggak ada tolabnya. Merasa kan cuma taklim udah sering tuh, dari 20 tahun juga udah kenal dakwah. Nah itu yang buat kita mahrum tuh di situ. Maulana Umar Talanpuri rahimahullah pernah dalam satu pertemuan begitu, ada satu orang di waktu istimai amal taklim begitu, entah ini jemaah keluar atau program, pokoknya begitu kejadiannya.
Ada satu orang lama duduk di belakang, pakai selimut gitu, baring-baring. Maka dibangunkan oleh Maulana Umar. Taklim. Apa kata dia? Bangunin. Tahu nggak saya sini siapa? Nyuruh taklim segala. Ya siapa yang tahu? Saya ini Fulan, jumindar di sini, kok disuruh taklim? Saya ini Fulan, jumindar di sini, gak usah suruh taklim. Ya kalau bahasa sombongnya, gak usah ngajarin bebek berenang. Kadang-kadang kan gitu, ada kesombongan tuh dia ingatkan tuh, udah tahulah, gak usah ngajarin ikan berenang. Dan namanya wadzikir fa inna dzikratan fal mu'minin. Maka Maulana Umar di situ agak murka juga beliau. Kamu tahu nggak yang bangunin kamu siapa? Balik gitu akhirnya. Yang mana saya tahu? Umar Palanpuri. Wah, baru kaget dia. Jadi memang penyakit menganggap taklim amal yang biasa itu ya penyakit gitu. Sedangkan kita, kalau kita mau menengok ke belakang, kita yang berusaha untuk menjaga takbiratul ihram selama 40 hari nggak ketinggalan dari imam, kita yang masukin anak ke pesantren supaya bisa ngasih syafaat berapa? 10 orang. Kita taunya dari mana itu? Dari taklim. Kita banyak berubah kehidupan kita dari taklim. Begitu sampai pada tertentu merasa cukup. Fa idza qala ar-rajulu alimtu faqad bada al-jahl. Kalau orang mengatakan saya udah tahu, udah kejahilan mulai waktu itu. Sementara saya sampaikan taklim itu, andaikan suami istri dalam sebuah rumah itu suaminya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian istrinya adalah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, dua-duanya wali Allah, itu pun mesti tetap mengadakan taklim di rumahnya. Ada nggak di sini yang kira-kira sama begitu? Istrinya seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, bapak-bapaknya seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ada? Nggak ada Pak kita. Andai karena itu ada masing-masing taklim gitu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau suatu ketika kedatangan satu orang anak muda. Maka anak muda ini menyampaikan sebuah hadis. Imam Syafi'i nampak diam dengerin. Selesai anak ini pergi, orang heran. Tuan, orang seperti tuan kealimannya itu ternyata masih ada juga hadis yang tuan belum tahu. Loh, gimana kamu tahu? Ya barusan kamu lihat tuan mendengarkan tuh betul-betul seperti pertama kali mendengar. Ya emang itulah adatnya. Kalau isi hadisnya saya sudah hafal sebelum anak muda itu lahir. Sudah hafal. Anak ini belum lahir beliau sudah hafal. Tapi karena yang disebutkan hadis, ya itulah adabnya seperti baru pertama kali mendengar. Tatkala orang taklim adabnya bisa seperti itu, maka walaupun bukunya sama, hadisnya sama, Allah Ta'ala akan terus buka pemahaman-pemahaman yang sebelumnya tidak. Bapak boleh tes itu, boleh praktekkan, Allah akan buka itu. Al-Imam Harmalah atau Imam Al-Muzani, salah satu dari dua orang itu, mengatakan, saya baca kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah tentang usul fikih itu hatam 1000 kali. Setiap hataman mesti ada ilmu baru. Setiap kali hatam baca ada ilmu baru. Itu hatam 1000 kali. Coba jujur, ada nggak yang sudah pernah hatam Fadilah Amal awal sampai akhir 10 kali? Loh, ini aja belum ada, terus taklim ogah-ogahan, dari mana alasannya? Loh, ini 1000 kali Pak. Hatam Ar-Risalah itu 1000 kali. Jangan-jangan sekalipun belum pernah awal sampai akhir. Hanya dapatnya waktu duduk taklim.
baca sendiri sementara nggak pernah, naudzubillah. Makanya kan ada taklim istima'nya, ada taklim infiradi. Guru kami Syekh Abdullah Faqih rahimahullah mengajarkan pada kami tiap pagi itu kitab takrib. Beliau katakan, saya waktu itu tahun 93 ya. Kata beliau, saya ngajar takrib ini dari tahun 72. Berarti sudah berapa? 21 tahun. Pagi setahun khatam sekali, kemudian waktu Ramadan pasaran khatam sekali. Berarti setahun khatam 2 kali. 21 tahun berarti udah khatam berapa? 42 kali. Beliau katakan, hitungannya saya ini khataman udah 42 kali. Tapi setiap kali mau khatam, setiap kali satu khataman, itu mesti ada masalah baru yang Allah baru pahamkan. Ini yang khatam 42 kali. Nah, kita fadil amal nggak tahu udah pernah khatam berapa kali gitu. Lalu naudzubillah, memang itu setan nggak mau kita ada penambahan nur dalam hati kita. Sehingga belum apa-apa, cuman taklim. Akhirnya waktu keluar begitu mau taklim, Mer izin, ada khususi 10 kilo, 20 kilo nggak pulang-pulang. Ntar Mer usuli, ada yang mau keluar. Begitu saya sana ada kopi ya, kopi ngobrol, udah selesai taklim, pamit dulu ya, pamit. Setan membelokkan untuk menghindarkan diri dari taklim, seolah-olah begitu. Maka salah satu kemudian orang nggak merasakan apa-apa, perubahan itu salah satunya dari sini. Silakan nur taklim ini jangankan sampai 3 hari, apalagi 40 hari. Sekali saja. Kami dengan Mudzakarah Direwin, kamu coba sekali aja tawajuh. Awal sampai akhir iftirosh. Jangan terganggu apapun. Kalau kamu nggak merasakan nur dalam hati, kamu boleh tuntut saya. Kata beliau begitu. Sekali, nggak usah 40 hari. Sekali aja. Tapi dengan adab yang benar. Ta'zim, tasdiq, ihtiram dan lain-lain. Dari awal sampai akhir iftirosh jangan berubah. Merasa seolah berhadapan dengan Nabi SAW. Kamu berdiri, nggak ada tambahan nur, kamu tuntut saya bahwa saya bohong. Kata beliau begitu. Dan alhamdulillah tatkala dipraktekkan memang begitu, Pak. Asalkan tadi dengan ta'zim, ihtiram, tasdik, yakin dan sebagainya, adab bukan hanya sekedar dimudzakarahkan, tapi betul dipraktekkan waktu taklim. Nah, karena waktu keluar taklim kurang diperhatikan tadilah 3 hari nggak ada perubahan apa-apa, yang baru nggak tahu apa hasilnya, yang lama asal melewatkan waktu saja. Karena menganggap biasa amal taklim tadi. Makanya kita disuruh sampai 2,5 jam itu. Kan supaya nur kita betul-betul kuat gitu. Dan nur dalam taklim itu memang beda gitu. Ini tentang pentingnya kenapa ada amal taklim. Tatkala keluar, maka sebagaimana yang diarahkan oleh masyayikh kita waktu kita direwin dengan hidayah dan sebagainya, dimulai dengan satu hadis tentang fadilah Quran, kemudian halaqah tajwid. Halaqah tajwid. Halaqah tajwid ini bukan untuk cepet-cepetan selesai 10 surat. Apalagi untuk balapan 10 surat selesai duluan boleh ngebreak, enggak, bukan untuk itu. Tapi bagaimana bacaan Quran dan minimal tasyahud kita benar. Makanya kalau di Pakistan tekankan benar itu halaqah tajwid, itu Al-Fatihah dan tasyahud didahulukan karena itu rukun dalam sholat. Bapak masih ingat target infiradi anggota jamaah yang keluar tuh diapakan ini? Selain target mengeluarkan jamaah dan sebagainya ya,
untuk tiap-tiap orang yang keluar bareng kita, targetnya ini dijadikan sampai gimana ini jamaah yang keluar ini? Layak jadi imam dan layak jadi amir. Dua itu, Pak. Bagaimana setelah keluar 3 hari apalagi 40 hari, semua makmur kita layak jadi imam, layak jadi amir. Amir itu punya beban itu bagi makmurnya ini. Bagaimana semua makmur saya wapsi layak jadi imam, layak jadi amir. Layak jadi amir maknanya dia paham betul minimal bagaimana amalan-amalan selama keluar. Mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi. Sehingga dia tatkala diputus jadi amir, nggak mengatakan, wah saya nggak tahu ini, belum siap. 40 hari 2 kali 3 kali ngapain selama ini kok sampai diajarkan amir 3 hari aja nggak siap. Berarti ada yang kurang dalam tarbiyah. Itu pertama. Yang kedua layak jadi imam. Bukan harus jadi imam ya, tapi layak jadi imam. Nah, makanya ada halaqah tajwid, perbaikan bacaan Al-Fatihah, tasyahud dan surat-surat lainnya tatkala ada waktu. Karena itu yang wajib. Karena itu yang wajib. Sehingga di hari pertama maka dibuat satu halaqah yang nampak dia paham bisa memperbaiki berapa orang, maka nanti hari kedua halaqahnya sebanyak itu. 2 orang 2 halaqah, 3 orang 3 halaqah, 1 orang 1 halaqah. Nggak ada gimana minta ustaz tempatan untuk ngajarin. Sehingga judul bahwa kita keluar untuk perbaikan iman dan amal ini nyata, Pak. Kami orang awam ya, orang awam belajar minta ustaz di situ, imam di situ untuk duduk bimbing kita. Kira-kira ada ustaz dimintai begitu seneng nggak? Kan seneng, oh bener ini. Berani mau nyantri orang-orang ini. Terkesan Pak nanti. Dan itu subhanallah pengalaman kami. Kalau dibilang menyedihkan udah sangat terlalu sering yang menyedihkan begitu. Karena kurang perhatiannya pada ini tadi. Halaqah tajwid dengan orang yang baru saja pulang India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan, ikut dakwah sudah 5-6 tahun, tasyahud aja nggak selesai hafalannya. Gimana coba? Tasyahud kadang nggak pas bacaannya. Ya kan kita kalau di pesantren namanya tasdidnya aja dihitung, Pak. Tasyahud itu dalam kitab Safinah itu. Karena ini mempengaruhi makna gitu. Dan ini rukun. Saya pernah kami keluar di satu tempat, dari situ ada taskilan ke bawah 3 hari. Waktu kita halaqah tajwid, tasyahud nggak bisa selesai. Kalau nggak salah sampai assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh langsung salawat. Pak, kurang Pak. Kurang apa? Masih ada lanjutannya. Kasih tahu lanjutan. Oh, saya baru dengar ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa baru dengar gimana ini? Akhirnya kita bimbing sehari. Berkali-kali itu di luar waktu halaqah tajwid kita ulang lagi. Setelah itu nangis dia. Pak Ustadz, dosa saya kira-kira gimana nanti di akhirat? Loh kan Bapak nggak tahu. Insya Allah semoga diampuni. Masalahnya bukan itu, Ustadz. Loh apa masalahnya? Saya ini pembina imam sekecamatan. Waduh, saya nggak bisa ngomong gitu. Waduh, ya nggak tahu bagaimana ini. Loh, pembina imam sekecamatan, Pak. Tasyahudnya kayak gini. Ini bukan cerita di pedalaman Kongo atau Afrika Tengah sana, ini di Indonesia Raya ini. Kayak gini. Kan menyedihkan. Nah itu ketahuan tatkala kita halaqah tajwid dengan benar gitu. Dan banyak yang lain-lainnya itu banyak. Makanya ini target infirul di tiap jamaah layak jadi imam. Bacaan Fatihah benar, tasyahudnya benar, minimal itu gerakan sholat diajarin. Kemudian taklim dibaca, nah insya Allah nggak banyak yang harus diterangkan. Yang jelas tadi
dengan ta'zim, dengan ihtiram, dengan ta'asur, dengan menghadirkan perasaan seolah-olah kita ada di situ. Kisah perang Badar seolah kita menyaksikan live di situ, kita hadir bersama. Kejadian perang Uhud diceritakan bagaimana kematian para syuhada, seolah kita lihat sendiri. Cerita tentang bagaimana orang yang dimasukkan dalam neraka misalnya, kita seolah melihat sendiri. Itu Pak, sekali taklim aja selesai berdiri itu terasa hasilnya. Gairah beramal, perasaan, ihsan, Masya Allah. Setelah taklimnya benar-benar dikerjakan. Ya, itu taklim waktu keluar, dibaca semua, diusahakan fadilah sedekah juga dibaca. Makanya kalau ini 2,5 jam full tertunai. Kalau kurang ya kurang akhirnya. Kalau kurang ya kurang. Biar tertunai gimana? Ya full 2,5 jam. Loh, katanya 4 jam. 4 jam itu yang 1,5 jam